Sebelum lanjut ke videonya, admin mau memberitahu kalau lebih dari 90% penonton novel CN belum subscribe. Untuk itu bagi yang belum subscribe mohon dukungannya untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar admin makin semangat upload video. Chapter 24. Menara Cabang. Mata Xiaoyan terkunci di langit wilayah batin pil kota suci. Itu lama kemudian sebelum dia perlahan menarik matanya. Dia mengusap dahinya dengan tangannya. Kepala Xiaoyan saat ini merasa sedikit pusing karena teriakan menakutkan sebelumnya. Itu memang layak menjadi menara pil. Ada ahli yang begitu menakutkan, Xiaoyan dengan lembut menghela nafas. Dia tertawa pahit. Pemilik seruan itu sebelumnya bahkan tidak mengungkapkan sosok, namun itu telah menghancurkan jiwa Xiaoyan hanya dengan kata-kata belaka. Kekuatan ini kemungkinan sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh beberapa alkemis tingkat 8. Xiaoyan secara bertahap menarik pikirannya. Tatapannya menyapunya, dan dia segera menjadi membosankan karena halaman itu saat ini dipenuhi dengan semacam kesegaran. Lembut, rumput hijau menonjol dari tanah, mewarnai tanah yang menguning-kuning dengan banyak sekali kehidupan. Apa ini? Xiaoyan mengerutkan kening. Dia jelas ingat tempat ini sudah tua dan rusak di mana rumput liar tumbuh berkelompok di siang hari, tapi mengapa ada perubahan drastis seperti itu? Mungkinkah karena apa yang terjadi sebelumnya? Xiaoyan tiba-tiba merenungkan perubahan setelah ide ini muncul di dalam hatinya. Sebelumnya, dia telah dipandu oleh langit yang penuh bintang ini, dan dia sepertinya telah memasuki sebuah negara misterius. Xiaoyan menutup kedua matanya sedikit saat dia memikirkan ini. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba membukanya. Ada beberapa kejutan dan kegembiraan yang sulit disembunyikan di dalam matanya. Spiritualitas yang ada di dalam jiwa aku tampaknya jauh lebih padat jika dibandingkan dengan sebelumnya. Xiaoyan sangat asing dengan yang disebut negara jiwa ini. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa memperkuat spiritualitas di dalam jiwanya. Oleh karena itu, ia hanya bisa mengandalkan sesekali memasuki kondisi unik untuk meningkatkan. Namun, kondisi seperti itu adalah sesuatu yang hanya bisa dia temui tetapi tidak mencari. Selain waktu ketika dia memiliki pil yang bagus sampai dia menjadi gila, itu hanya muncul malam ini. Terlepas dari apa yang terjadi, pertumbuhan spiritualitas dalam jiwa Xiaoyan dianggap sebagai hal yang baik baginya. Berdasarkan kecepatan ini, sepertinya aku akan maju ke apa yang disebut jiwa negara jika aku memasukkan kondisi misterius beberapa kali lagi. Jika itu masalahnya, saya akan yakin selama pertemuan pil ini. Xiaoyan perlahan-lahan mengunggah pinggangnya yang malas setelah merasakan kenyamanan dari spiritualitas yang memenuhi jiwanya. Selama ini, dia memiliki pikiran yang tamak. Sementara Xiaoyan merasa gembira atas peningkatan spiritualitas dalam jiwanya. Ada informasi yang mengalir dalam ruang kosong di wilayah batin jauh dari kota Pilholy. Setelah itu, informasi dipertukarkan. Ada seseorang yang mengintip ke wilayah bintang sebelumnya. Namun, untungnya dia tidak membangunkan api-api 3000, kalau tidak, akan ada masalah lagi. Suara tua perlahan terdengar di dalam. Sudahkah kamu menemukan siapa itu? Tidak, bagaimanapun, kekuatan spiritual orang ini cukup kuat. Berdasarkan dugaan aku, dia kemungkinan adalah seorang alkemis tingkat 8 yang telah melangkah ke dalam jiwa negara. Mungkinkah seseorang dari aula jiwa? Mereka benar-benar tertarik dengan api-api 3000, berdasarkan beberapa informasi yang saya peroleh. Hall of Souls akan mengirim seseorang untuk bergabung dengan pertemuan pil ini, jika mereka diizinkan untuk mendapatkan tempat di 10 besar. Kemungkinan mereka akan beraksi di 3000 api terbakar. Suara rendah dan tidak pasti tiba-tiba berbunyi. Saya tidak tahu. Meskipun saya telah menghancurkan jiwa orang yang mengintip, itu hanyalah ledakan jiwa, itu tidak menyebabkan banyak kerusakan pada orang yang sebenarnya.
Perkuat pertahanan sedikit, 3000 Burning Flame akan menjadi lebih kuat karena menyerap cahaya dari bintang-bintang, tidak mungkin bagi kita untuk terus menyegelnya, namun kecemburuannya sangat besar. Setelah segel itu dilepas, kemungkinan bahwa itu seluruh kota pil suci akan dihancurkan olehnya. Itu akan menjadi yang terbaik jika seseorang bisa menundanya. Tentu saja orang yang menyerahkannya pasti bukan seseorang seperti anggota Aula Jiwa. Cukup banyak jiwa alkemis di benua ini mendarat di tangan mereka. Orang-orang itu dari Aula Jiwa, apa sebenarnya yang mereka rencanakan? Mereka telah menangkap begitu banyak tubuh rohani. Aku merasa sedikit tidak nyaman. Ruang menjadi hening setelah orang ini berbicara. Dilaporkan bahwa itu bahkan Yao Chen mendarat di tangan Aula Jiwa. Keheningan berlanjut selama beberapa saat sebelum suara yang rendah dan dalam perlahan terdengar. Yao Chen ya? Nama yang jauh, Awalnya dia juga harus memiliki tempat duduk di antara kami tiga kepala besar dari Pil Tower. Namun, pikirannya tidak ada di sini. Orang-orang itu dari Aula Jiwa benar-benar berlebihan. Aku pikir kamu telah mendengar semua pertempuran besar di wilayah Pil beberapa waktu sebelumnya. Dikabarkan bahwa itu ada seseorang di antara mereka yang adalah murid Yao Chen. Haha, murid Yao Chen ya? Aku sangat ingin bertemu dengannya, dengan dapat dipilih oleh orang yang sangat pemilih untuk menjadi murid. Kemungkinan besar dia memiliki kemampuan yang cukup luar biasa. Saya bertanya-tanya bagaimana dia akan membandingkan dengan klan Chao dan klan Dan. Mereka berdua adalah kelas mirip monster. Berdasarkan momentum mereka, kemungkinan besar mereka akan memiliki kualifikasi untuk menjadi pemimpin besar berikutnya dari Pil Tower seabad kemudian. Lupakan saja, tidak perlu diganggu tentang hal lain. The Pil Gathering akan segera dimulai, kita harus mengaturnya dengan benar. Adapun Hall of Souls, mereka mungkin kuat, tetapi mereka tidak dapat melakukan apa yang mereka suka. Jika ada konspirasi yang menggetarkan jiwa yang ditemukan, klan Gu dan beberapa faksi kuno yang tersembunyi tidak akan membiarkan mereka melakukan apa yang mereka suka. Saat ini kita hanya perlu mencegah 3000 api jatuh ke tangan Aula Souls. Mari kita tebarkan dulu, lebih penuh perhatian selama periode waktu ini. Iya nih. Setelah suara ini terdengar, percakapan antara kepala besar dari Pil Tower perlahan berakhir di ruang ilusi ini. Ketika dokter peri kecil terbangun dari tidurnya yang berbunyi keesokan paginya, dia sedikit terkejut ketika melihat pemandangan musim semi di halaman. Kamu sudah bangun, Xiao Yan, yang sedang berlatih di atas batu besar, juga membuka matanya saat ini. Dia melihat dokter peri kecil, tersenyum dan bertanya. Dokter peri kecil sedikit tersenyum, dia berdiri dan jubah hitam di tubuhnya berguling. Tubuhnya sedikit gemetaran saat melihat jubah itu. Setelah itu, dia berjongkok dan mengambil jubah hitam, tangannya dengan lembut mengusap jubah itu saat kehangatan melintas di mata ungu keunguannya. Tuan Xiao Yan, sudahkah kamu bangun? Suara tua terdengar dari luar halaman. Sosok Ye Zong muncul di pintu. Dia tanpa sadar tersenyum ketika dia melihat Xiao Yan dan dokter peri kecil di dalam. Xiao Yan melompat turun dari batu dan bertanya sambil tersenyum, apakah kita akan pergi? Ye Zong mengangguk dan menjawab, ayo pergi. Saya akan membawa kamu ke lokasi uji menara pil untuk mendapatkan lencana tingkat yang diakui oleh Tower Pil. Dokter peri kecil dan yang lainnya bisa tetap di sini. Mereka tidak perlu mengikuti waktu ini. Dokter peri kecil ragu sesaat setelah mendengar ini. Dia melihat Xiao Yan. Hanya ketika dia memiringkan kepalanya, dia dengan lembut mengatakan, kalian berdua harus berhati-hati. Xiao Yan tersenyum, matanya berinteraksi dengan Ye Zong sewaktu-waktu sebelum berbalik dan menuju keluar dari rumah Ye. Xiao Yan mengikuti Ye Zong. Mereka berjalan sekitar 10 menit setelah meninggalkan klan Ye sebelum mereka akhirnya berhenti di depan sebuah menara batu kuno di kota di luar kota Pil Holy. Sejumlah alkemis yang tak terhitung banyaknya datang dan pergi keluar menara batu ini.
kebisingan berubah menjadi banyak gelombang yang menyebar. Ini adalah menara cabang yang didirikan oleh Pil Tower. Hal ini mirip dengan asosiasi cabang dari beberapa kerajaan asosiasi alkemis. Ye Zong memimpin Xiao Yan saat mereka mengikuti aliran manusia ke menara batu kuno sementara dia menjelaskan dengan lembut. Xiao Yan menyapu pandangannya di sekitar bagian dalam menara batu setelah masuk. Interiornya sangat luas dan tidak lebih kecil dari markas asosiasi alkemis di Kekaisaran Jiama pada saat ini. Bagian dalam menara memiliki cukup banyak alkemi yang mengenakan jubah alkemis, yang mewakili tingkatan yang berbeda, saat mereka beringsut di sekitar menara. Bagian utara menara adalah area transaksi, banyak alkemis akan bertukar bahan obat. Pil obat, Del, yang mereka butuhkan di sana. Ye Zong menunjuk ke menara utara setelah menjelaskan susunan menara. Namun, biasanya tidak ada yang bagus di tempat ini. Dalam waktu 2 hari, kota Pil Suci akan mengadakan lelang khusus. Lelang itu adalah tempat di mana alkemis dapat berdagang satu sama lain. Hanya alkemis yang diakui oleh Pil Tower yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi di dalamnya. Kami mungkin bisa melakukan perjalanan ke sana, cukup banyak barang langka yang sering muncul di tempat itu. Xiao Yan mengangkat alisnya setelah mendengar ini. Lelang yang sepenuhnya terdiri dari transaksi antara alkemis sebenarnya sangat langka, namun dia memang sedikit tertarik dengan ini. Selain itu, bahkan jika dia tidak dapat menemukan hal-hal yang dia butuhkan di sana, dia akan mendapatkan beberapa eksposur darinya. Haha, ikuti aku, area selatan adalah tempat pengakuan tingkat sedang diadakan. Ye Zong tersenyum, dia menutupi tubuhnya dan berjalan ke selatan. Xiao Yan juga mengikuti dengan cepat. Pada saat Xiao Yan dan Ye Zong tiba di area tes, sudah ada antrean panjang di sana. Ye Zong sedikit mengernyit melihat ini. Dia berkata pada Xiao Yan, kamu harus menunggu di sini untuk sementara. Saya akan mencoba menggunakan beberapa koneksi. Jika kami terus menunggu dengan cara ini, kemungkinan kami tidak dapat menyelesaikan tes hari ini. Xiao Yan mengangguk, matanya mengirimkan punggung Ye Zong. Setelah itu, dia biasanya mundur. Segera, dia merasakan punggungnya bertabrakan dengan tubuh yang lebih lembut. Ah! Seruan lembut terdengar di belakang Xiao Yan. Dia buru-buru berbalik dan melihat seorang wanita muda jatuh ke tanah setelah bertabrakan dengan dia. Dia mengulurkan tangannya dengan cara yang seperti kilat dan menangkap wanita muda itu. Jangan! Wanita muda itu buru-buru berteriak ketika dia melihat Xiao Yan meraihnya. Namun, suaranya sedikit terlambat, tangan Xiao Yan sudah mencapai lengannya dengan kecepatan seperti kilat. Namun sebelumnya dia bisa menggunakan kekuatan apapun. Ekspresinya menjadi ngeri. Ini karena ia menyadari bahwa itu kekuatan spiritual berlama-lama di antara alisnya memancar keluar dan mulai menunjukkan tanda-tanda bergelombang ke tubuh wanita muda ini. Xiao Yan dengan kasar menggigit ujung lidahnya. Dia melepaskan tangannya seolah-olah dia terkena sengatan listrik. Setelah itu, dia mundur 2 langkah dengan rasa takut berlama-lama. Matanya terkejut ketika dia melihat wanita muda bermuka pucat di depannya. Ada lencana di dada wanita muda ini. Lencana itu adalah gambar melingkar yang tampak seperti pil obat. Seseorang dari klan Dan,